Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dalam keadaan atau dalam suasana hari tasyrik, harinya makan dan minum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di hari yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap salawat itu juga turun pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah tertunda kajian kita berapa pekan yang lalu, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita tentang kitab Tazkiyatun Nufus, bab atau subbab tentang doa. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang sebab-sebab terkabulnya doa, kita akan murojaah dulu, mengulang kembali sedikit tentang adab ketika berdoa. Karena adab ini mempengaruhi, adab ini mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya doa kita. Di antara adab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengucapkan pujian. Mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih dahulu. Caranya gimana, Ustaz? Caranya cukup mengucapkan tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kita juga dianjurkan untuk mengucapkan salawat. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini ikhwan merupakan bagi orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini merupakan salah satu tanda bahwa orang itu bakhil. Apa itu bakhil? Pelit. Nah, salawat yang utama itu salawat yang sering kita ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang utama. Dan sholawat yang paling singkat yaitu ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan. Jadi ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, maka kita dianjurkan untuk bersolawat sallallahu alaihi
wasallam. Ingat ya, sallallahu alaihi wasallam, bukan sallu alaih, bukan ya. Itu bukan sholawat, itu ajakan. Sholawat itu ya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini teman-teman yang sudah ngaji ya, yang sudah kenal kajian sunnah, tidak paham dengan ini. Antum perhatikan orang-orang di luar sana itu, kalau disebut nama Nabi Muhammad, mereka akan serempak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita yang sudah paham itu harusnya lebih kencang lagi, bukan keras ya, tapi harus lebih bersemangat ketika mengucapkan sholawat. Apakah Nabi Muhammad SAW butuh dengan kita? Enggak ya Pak. Kita yang butuh dengan sholawat ini, yang akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Perbanyak sholawat. Yang utama tadi apa? Mengucapkan pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ikhwan, jangan terburu-buru. Istijalu minasyaiton. Rasulullah SAW. Terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika ada orang yang ngeluh, doa, kok kenapa ya? Saya itu sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan. Ya. Ini orang ini sedang terburu-buru. Seorang muslim ketika dia berdoa pasti dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia akan diganti di akhirat. Ya. Makanya jangan malas untuk berdoa. Itu yang pertama mengucapkan, yang utama itu mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang kedua, di antara adab ketika berdoa, kita harus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon artinya berprasangka baik. Kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, anni fa inni qarib. Katakanlah sesungguhnya, jawablah sesungguhnya bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Allah itu mengabulkan doa bagi orang yang mau berdoa, yang mau meminta. Ini ada pelajaran tauhid di sini, ada pelajaran tauhid. Mulai sekarang kita harus membiasakan, belajar, mendidik anak-anak kita agar hati mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kita orang tuanya. Apapun yang mereka inginkan, suruh mereka minta sama Allah. Bisa dipahami ya? Suruh mereka minta sama Allah. Apapun.
Dari hal terkecil sampai hal yang terbesar, ya, itu ajarkan dia minta sama Allah. Karena Allah itu dekat. Bukan zatnya Allah yang dekat, ikhwah. Tapi apa? Keilmuan Allah. Ilmunya Allah itu luas. Allah itu dekat melebihi dekatnya urat nadi kita pada diri kita. Bukan berarti zatnya Allah yang dekat, tapi ilmunya Allah. Zatnya Allah di mana? Bersemayam di atas arsy. Ini udah mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Allah itu bersemayam di atas arsy. Bukan ranah kita berpikir bahwa ketika Allah dekat dengan hambanya, arsy-nya gimana? Apakah kosong atau diisi oleh wakilnya? Itu bukan ranah kita. Kita cukup mengimani bahwa Allah itu dekat. Karena Rasulullah SAW sudah memerintahkan kepada kita, umatnya, untuk menyerahkan masalah. Menyerahkan seluruh masalah pengabulan doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus merasa yakin bahwa doa ini akan dikabulkan. Doa ini akan dikabulkan. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah. Berdoalah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Yang penting doanya tidak menyelisihi syariat, atau doanya masih dalam koridor yang syar'i. Maksud dari hadis ini, kita harus yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurahannya, dengan kasih sayangnya, dengan karunia-Nya yang besar, Dia tidak akan mengecewakan seseorang. Tidak akan mengecewakan seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita, ikhwan, berharap hanya kepada Allah, maka sekalipun kita tidak akan merasa kecewa. Tapi kalau kita, manusia, berharap kepada makhluk, berharap kepada manusia, pasti akan kecewa. Walaupun itu kita berharap pada orang yang kita cintai, maka akan ada kekecewaan, nih, kawan. Tapi kalau kita berdoa, dan kita yakin bahwa doa ini akan dikabulkan, maka kita tidak akan merasa kecewa. Seperti bawahan yang berharap kepada atasannya, pada bosnya, pasti dia akan merasa kecewa. Yang harusnya gajian tanggal 5, qadarullah tanggal 5 hari, tanggal 5 itu hari Sabtu misalnya, akhirnya gajiannya tanggal 7. Kecewa nggak kira-kira? Kecewa dia. Ini contoh kecil berharap pada makhluk. Tapi kalau dia berharap pada Allah, maka tidak akan pernah merasa kecewa.
Karena dia yakin kalau dia tidak dikabulkan di dunia, nanti akan diganti di akhirat. Ya. Itu ada berdoa. Yang kedua, di antara adab berdoa yang ketiga, mengakui dosa yang sudah kita perbuat, ikhwah. Mengakui dosa yang sudah diperbuat, tapi hanya kepada Allah, bukan mengakui dosa kepada makhluk. Karena ada sebagian lembaga ya, yang mengatasnamakan Islam, dia bisa menebus dosa. Misalnya dosa zina. Ngadu sama ustadznya, "Ustadz, saya sudah berzina, Ustadz. Saya sudah melakukan ini. Ya. Apa kafarahnya, Ustadz? Apa tebusannya, Ustadz? Oh, kamu harus menyumbang ke yayasan ini, misalnya yayasan fulan, sekitar 5 juta rupiah. Nanti dosamu akan diampuni." Ini nggak ada dalam Islam seperti ini, wah. Ya. Ini seperti agama sebelah ini, ya. Bisa ditebus dosa. Dalam Islam tidak diajarkan seperti ini. Kalau mau bertobat, sudah bertobat aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mengakui dengan makhluk. Kalau manusia tidak tahu, maka tidak usah dikasih tahu. Tidak perlu disebarluaskan dosa kita, ikhwah. Karena dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia mendengar bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah kagum kepada hambanya apabila dia berkata, la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfirli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta." Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, aku sudah zalim kepada diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya, ya Allah, tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abdi arafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqibu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hambaku telah mengetahui bahwa baginya ada Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum." Apakah Allah tidak tahu bahwa orang ini bertobat? Allah sudah tahu, ikhwan. Allah tahu taubat kita ini benar-beneran atau hanya main-main saja. Allah tahu hijrah kita ini beneran atau hanya sekedar penampilan. Allah sudah tahu, ikhwan. Makanya jangan suka menilai seseorang dari penampilan. Apa kalau bahasa Inggrisnya itu? Don't judge by its cover. Susah lidah saya. Jangan melihat sesuatu dari luarnya, dari sampulnya. Ya. Karena ada seseorang yang ya mungkin baru mengenal agama Islam, ya. Dia menangis, ya, di masjid, dia menangis dengan tangisan yang tulus. Ya. Dia berdoa, sering kita bertemu, bukan sering ya, pernah lah berjumpa, ya, yang mungkin dulu masa lalunya kelam, ya, dari penampilan dia kan, dia memiliki masa lalu yang kelam, ya. Dia di pojokan masjid, dia menangis, ya. Dia berdoa kepada Allah, ya. Setelah kita dekatin, ternyata dia ingin kembali kepada Allah. Nah, orang seperti ini yang harusnya kita rangkul, ikhwah, ya. Mungkin dia dapat hidayah tidak melalui majelis ilmu. Coba antum perhatikan teman-teman yang kenal kajian, ya. Itu kalau kita tanya, dari mana antum dapat kajian manhaj salaf? Apakah ada duduk di majelis ilmu? Mungkin ada, tapi tidak banyak.
Bisa dengan postingan, dengan flyer dakwah, ya, dengan ngobrol. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Saya pun bisa di posisi seperti ini. Itu bukan karena kajian, ikhwan, tapi karena ngobrol sama dengan salah seorang ikhwah, ya, yang dia sudah duluan ngaji. Ini kok penampilannya aneh gitu loh. Penampilannya aneh waktu itu. Dengan posisi dia berjenggot, bercelana cingkrang, ya, ngobrol kok asik gitu orangnya. Ya. Habis itu baru diajak sholat, baru diajak ke majelis ilmu. Ternyata ini agama Islam yang benar. Ya. Bukan dari kita dapat hidayah bukan dari duduk di majelis ilmu, ya. Nggak seperti itu. Makanya jangan suka menilai seseorang dari penampilannya. Mungkin dia pengen berpenampilan seperti kita, ya, pakai celana di atas mata kaki, pakai baju takwa gitu kan, seperti ini. Kalau baju koko nanti jadi orang Cina nanti, ya. Baju takwa. Dia belum punya fulus, ya. Belum punya fulus. Banyak setelah kenal kajian, banyak kok teman-teman kita yang berusaha menampilkan penampilan yang sunnah, ya, tapi dengan pakaian yang lusuh. Pernah lihat nggak itu? Ya. Pakai baju koko yang terlihat kumal, ya, celana yang di atas mata kaki, tapi ya itu aja celananya. Karena dia punya cuman itu, ikhwah. Dan orang seperti ini, ikhwah, tolong jangan dijauhin. Ya. Orang seperti ini harus kita rangkul. Terkadang tuh budaya jahiliyah ini masih nempel di sebagian ikhwah. Kalau ketemu ikhwan yang penampilannya bagus gitu kan, atau dari ekonomi menengah ke atas lah, ngobrolnya masya Allah. Ya. Kalau nggak berangkat kajian ditanyain, antum kemana akhi? Antum kayaknya udah mulai futur akhi. Nggak pernah lagi datang kajian. Ini untuk ikhwan yang menengah ke atas. Tapi kalau menengah ke bawah, jangankan dimasukin grup, jangankan ditanya, dimasukin grup aja enggak, ikhwan. Ini ada yang seperti ini. Jangan suka menilai seseorang dari penampilan. Bisa jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta inni qad dzalamtu nafsi. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, kecuali Engkau ya Allah. Qad inni dzalamtu nafsi. Sesungguhnya ya Allah, aku sudah menzolimi diriku sendiri. Ya. Doanya tulus. Dia mengakui dosa-dosanya. Aku sudah zolim sama diriku sendiri. Ini doa yang jarang dibaca, ikhwan. Ya. Doa yang jarang dibaca. Karena kita merasa kita nggak zolim. Tuh. Kita merasa kita nggak zolim sama orang. Padahal kita zolim sama diri kita sendiri. Gimana nggak zolim sama diri kita sendiri? Ketika kita beribadah kepada Allah, kita masih memikirkan duniawi. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita masih hitung-hitungan. Ketika kita menunaikan haknya Allah, kita berat. Mau berangkat melangkahkan kaki ke masjid berat banget ini. Padahal kalau hatinya dekat dengan masjid, sejauh apapun masjid akan didatangin. Tapi kalau hatinya yang jauh, ya, rumah dekat masjid pun ya nanti dulu, kaget dulu, belum qomat. Ya. Pernah nggak itu melihat hal seperti ini? Kita diajak sholat yuk, agak belum qomat. Ya. Itu adab berdoa. Kita harus mengakui dosa kita, ikhwan. Ya, mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersungguh-sungguh dalam berdoa. Yang namanya doa, ikhwan, itu jangan main-main. Karena doa ini termasuk ibadah. Jangan buat main-main. Ya Allah, kasihkanlah aku nih harta ya Allah. Kayak aku nak buat diskotik ya Allah. Kalau aku buat diskotik ya Allah, aku akan berdakwah di situ. Dan ini awalnya udah jelek nih. Buat ke tempat maksiat, berdoa kepada Allah.
Gimana ini? Ya, nggak boleh seperti ini, ikhwan. Karena Rasulullah SAW, ya, beliau pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, "Idza da'a ahadukum falyazimil mas'alata wala yaqulanna Allahumma inna syi'ta fa'tini fa innahu la mustakriha lahu." Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang di antara kalian berdoa kepada Allah, hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah, dan jangan sekali-kali kalian mengatakan Allahumma in syi'ta, ya Allah, kalau Engkau berkehendak ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah. Nah, ini kalimat yang harus dihindari ketika berdoa. Fa innahu la mustakrihalahu, karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak ya Allah, masukkanlah aku ke surga Firdaus ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak ya Allah, ampunlah dosa-dosaku ya Allah. Dan kalau Engkau berkehendak ya Allah, masukkanlah aku dalam surgamu ya Allah. Ini sekilas terlihat bagus, ya, tapi ini salah, ikhwah. Kita harus yakin, ya, kita harus yakin dan bersungguh-sungguh bahwa Allah akan mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Ini termasuk adab yang keberapa tadi? Ya, bersungguh-sungguh dan berhusnuzon. Berhusnuzon bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita. Ya. Sebesar apapun dosa kita, pasti Allah akan ampuni, kecuali dosa syirik. Dosa syirik pun masih bisa Allah ampuni kalau kita bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selainnya. Dosa berzina, dosa minum khamr, dosa riba masih bisa Allah ampuni. Dosa membunuh ini masih bisa Allah ampuni kalau dia bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan dan dia mati dalam keadaan syirik, maka tidak akan Allah ampuni. Ini dimaksud dalam ayat tadi. Dan yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh dalam berdoa ini harus diulang-ulangi, ikhwah. Harus diulang-ulangi, jangan bosen. Apapun yang kita minta, diulang-ulangi terus. Pengen apa? Umroh misalnya. Siapa sih nggak pengen umroh, ikhwan? Dipertanyakan keimanannya kalau dia nggak pengen umroh. Ya Allah, panggillah aku ya Allah ke tanah suci-Mu ya Allah. Jadikanlah aku tamu-Mu ya Allah. Diulang-ulangi terus doanya. Diulang-ulangi terus. Setelah berdoa jangan lupa berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Kerja, nabung, ya, untuk berangkat umroh. Tapi Ustaz, duitnya habis, Ustaz. Itu duit untuk beli mobil misalnya. Nabungnya beli mobil dulu, bukan untuk umroh. Yang benar gimana? Berangkat umroh dulu, nanti ketika di tanah suci baru berdoa minta mobil. Gampang kan? Umroh kalau nggak salah nggak seharga mobil ya, nggak sampai seharga mobil ya. Sampai sana waktu dan tempat yang mustajab kita berdoa kepada Allah.
Apa kebutuhan kita di sini, minta di sana. Ini harusnya seperti itu, ikhwan. Ini bagi yang mampu dan bagi yang mau. Ya. Kita nggak bisa menilai seseorang ya, memang kita nggak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Mungkin terlihat, kok enak hidupnya, kok nggak berangkat umroh mas. Ternyata dia punya hutang, ya. Dia punya orang tua yang harus ditanggung, ya. Beban hidupnya. Tugas kita hanya menyampaikan, mengajak. Ya. Ini buat teman-teman ya, yang dimudahkan rezekinya, ya. Yang masih muda ya terutama ya. Yang masih muda. Kalau Allah mudahkan rezekinya, jangan lupa untuk daftar haji. Jangan sampai nanti berangkat haji ketika usianya sudah tua renta, nggak nikmat lagi ibadahnya. Ya. Karena kita punya teman ya kawan, kita punya teman, saya nggak nyangka teman sekolah dulu kan, sekolah SMP, SMA, ya. Sekarang ketika ngobrol, ya nggak sengaja dia nyampaikan penghasilannya berapa? 22 juta. Usianya belum 30 tahun nih, kok. Ya. Sibuk invest sana, invest ini, invest sana. Antum udah daftar haji belum? Belum. Subhanallah. Udah daftar haji dulu aja. Akhirnya daftar tahun 2018 25 juta. Berangkatnya insya Allah tahun 2035. 2035. Ya, usianya masih masih 40-an lah insya Allah ya. Ini masih tergolong muda. Jangan sampai nanti berangkat ke tanah suci dengan usia yang sudah tua renta. Walaupun ya dibolehkan ya, tapi kenikmatan ibadah berkurang ikhwah. Nah di sana nanti di tanah suci baru kita berdoa diulang-ulang lagi. Pengennya apa? Sampai menangis, nggak apa-apa, menangis, merengek kepada Allah. Minta kepada Allah. Dan ini baru yang dinamakan doanya bersungguh-sungguh ya. Kalau doanya cuma sekali, ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Udah selesai sekali aja. Nanti bulan depan baru doa lagi. Ini berarti dia tidak bersungguh-sungguh. Ini adab ketika berdoa. Insyaallah akan kita selesaikan tentang sebab-sebab dikabulkannya doa dan hal-hal yang menghalangi doa kita. Ini doanya berapa kali pertemuan Abu Ammar? 4 kali ya? 3 kali? 3 ini ya? Masya Allah. Baru tentang doa ini. Belum nanti sholat malam. Belum yang lain-lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Doa ini termasuk ibadah. Dan doa ini bukan hanya sekedar kalimat yang keluar dari lisan. Walaupun sering kita dengar, ayo, setiap kata adalah doa, gitu kan? Setiap kata adalah doa. Karena akan tetapi ikhwan, terdapat beberapa syarat sehingga doa kita ini bisa dikabulkan. Syaratnya agar doa kita terkabul, kalau tadi kan adab-adabnya ya, ini syaratnya agar doa kita dikabulkan. Yang pertama harus ikhlas. Ikhlas ini masalah hati. Jangan kita menilai, kau ini riak, kau nih pengen dijingok kau nih berdoa kan. Gimana? Tapi kalau ada orang yang nggak mau beribadah karena dia takut riak, maka aslinya sejatinya dia ini sudah riak duluan.
Ya. Nggak mau sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Rame wong lagi aku riak. Padahal dia sudah riak duluan. Yang pertama dia harus ikhlas. Ikhlas dan harus konsisten. Konsisten menjauhi kesyirikan. Kalau dia mau doanya dikabulkan, dia harus berusaha konsisten agar menjauhi kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-14. Ayat yang ke-40 hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddina walau karihal musyrikun." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Walau karihal kafirun. Walau orang-orang kafir tidak menyukai kita. Oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tauhid itu adalah syarat mutlak agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai sarana, tauhid ini sebagai sarana agar doa seorang hamba itu dikabulkan. Kita pengin pengin ya manusiawi lah ya, pengin rumah yang nyaman, ya kan, pengin punya rumah, pengin punya kendaraan, ya, pengin punya anak bagi yang belum punya anak. Kita sudah beribadah kepada Allah, ya, kita sudah menjauhi kesyirikan, tapi kok kenapa belum dikabulkan? Pernah nggak antum merasa seperti itu? Kita pengin nih, kita merasa kita sudah butuh nih dengan benda ini. Kita minta sama Allah tapi belum dikabulkan. Allah tahu ikhwah, Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ini kuncinya ikhwah. Allah itu mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan bukan apa yang kita inginkan. Bisa dipahami ya? Karena apa? Kalau dibilang ingin ya kita ingin semua. Pengen haji, ya pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh, ya kita ingin. Tapi kenapa belum dikabulkan? Tapi kenapa artis-artis ya yang mengumbar kemaksiatan, ya, yang jarang sholat, kok dimudahkan rezekinya untuk berangkat umroh misalnya? Jangan sekali-kali iri. Ini namanya apa? Istidraj. Azab yang ditangguhkan. Ya. Azab yang ditangguhkan. Lihat orang teman kita. Lihat teman atau saudara kita yang sholatnya jarang. Ya. Ke masjid nggak pernah. Tapi kok hartanya nambah terus. Tahu-tahu berangkat umroh, enak banget gitu kan? Inilah yang disebut dengan istidraj. Dia meninggalkan kewajiban dia untuk mencari yang sunnah. Seperti itu. Di antara sebab dikabulkan doa yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan sepenuh hati, ya, insya Allah akan dikabulkan. Menghadirkan hati untuk benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa dengan hati yang lalai dan hati yang berpaling dari mengingat Allah.
Sehingga apa? Orang seperti ini dia berdoa hanya menggerakkan lisan aja, ya, tapi tidak di hatinya dan tidak memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tapi hanya di lisan, tidak menghadirkan hati. Maka yang seperti ini ya sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berdoa dengan ikhlas dan menghadirkan hati kita, berharap agar doa kita ini dikabulkan. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang solih ya Allah. Ini contoh berdoa kepada Allah dengan menghadirkan hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Diulang-ulangi ikhwan doanya. Kalau sudah seperti ini insya Allah akan dikabulkan. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda di hadis yang sudah kita bacakan tadi, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafililahu. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin doa tersebut akan dikabulkan. Dan wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa min qalbin ghafilin lahu. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mengabulkan doa kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling dari mengingat Allah. Lalai, ghaflah, lalai dari mengingat Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq. Ini doa, ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahal asmaul husna fad'uhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah lah asmaul husna. Nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Husna itu nama isim tafdil, ya, yang mengartikan lebih. Dari kata apa? Hasan. Hasan itu baik. Kalau husna itu lebih baik. Ini bahasa Arab. Wallahul asmaul husna. Sesungguhnya milik Allah nama-nama yang paling baik. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang baik itu hanya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk enggak boleh. Ya, bisa dipahami ya.
Contohnya apa? Ngasih nama anak Rahman. Rahman, nggak boleh ngasih nama anak dengan Rahman tok. Rahman doang ya, bukan Rahman tok. Rahman aja udah stop. Yang bener gimana? Abdurrahman. Hambanya zat yang maha penyayang. Ngasih nama anak misalnya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya apa? Zat yang maha pemberi rezeki. Yang benar gimana? Abdul Razzaq atau Abdul Razzaq. Ngasih anak dengan nama Al-Latif, yang maha lembut. Santun ya, Al-Latif, yang maha santun. Yang benar gimana? Abdul Latif. Abdullah. Nah, ini boleh ya. Kalau memberi nama Abdullah. Justru ini nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Abdurrahman dan Abdullah. Itu adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat, ya, mencari waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang istimewa terkabulkannya doa. Walaupun kita sebagai seorang muslim ya, dituntut untuk terus-menerus berdoa. Ya. Terus-menerus berdoa. Tapi ya, seorang muslim ya, juga harus memperhatikan waktu-waktu yang mustajab untuk dikabulkan doa. Yang lebih besar kemungkinannya untuk dikabulkan. Misalnya apa? Ketika sedang sujud. Ketika sujud, itu kita dianjurkan untuk perbanyak berdoa. Tapi ini sujudnya ketika sholat sunnah, sholat sendirian. Boleh lama-lama sujudnya. Tidak harus sujud terakhir, ikhwah. Ya, bismillah. Karena kita pernah sholat itu di satu masjid, sujud terakhir rakaat keempat saat asar itu lama banget, sampai pusing kepala kita. Ternyata dia berpegang dengan hadis bahwa Allah akan mengabulkan doa di sujud yang terakhir katanya. Kita tabayun, Pak, kenapa tadi lama banget sujudnya, Pak? Iya mas, kita sedang berdoa. Iya, dia yang paham. Yang lainnya gimana? Padahal Allah itu mengabulkan doa ketika sujud, bukan hanya ketika sujud yang terakhir. Tapi lebih utama kita berdoa ketika sujud itu ketika sholat sunnah sendirian. Itu ketika sujud. Kemudian ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian ketika di bulan Ramadan, ketika sedang berpuasa. Ini waktu-waktu yang mustajab. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini harus perbanyak berdoa. Ini yang menyebabkan doa kita terkabulkan. Ketika ada yang membuat doa ini terkabul, ada juga yang membuat doa kita ini tidak terkabul. Apa itu? Yang membuat doa kita ini terhalang. Yang pertama apa? Hati yang tidak ikhlas, hati yang berpaling pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, apa itu namanya berpaling? Hati yang lalai, ghaflah. Kalau hatinya lalai, ya nggak akan dikabulkan. Lalai dari mengingat Allah. Kemudian yang kedua, di antara sebab terhalangnya doa kita, memakan atau menggunakan barang yang haram. Sebagaimana hadis yang
masyhur ya, yang sering kita dengar ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika menjelaskan seseorang laki-laki, menjelaskan seseorang, hadisnya yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, "Tsumma dzakara rajula yutilu safar ash'atha aghbara." Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya menjadi kusut dan berdebu, kata Rasulullah SAW. Yamuddu yadaihi ilas sama'i. Orang ini mengangkat kedua tangannya ke langit. Bayangkan ikhwan, seorang laki-laki yang melakukan safar, perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi, wahai Robku, wahai Robku. Ya, dia memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabahu haramun, wa malbasuhu haramun. Sedangkan yang dia makan itu haram, yang dia minum itu bersumber dari yang haram. Baju yang dia pakai itu dari sumber yang haram. Waghziya bil haram. Semua yang dia pakai itu dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lizalik. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa dia? Ya. Padahal dia ini sudah memenuhi syarat agar doanya dikabulkan. Tapi dia makan pakai makanan yang bersumber dari yang haram. Dia minum bersumber dari yang haram. Dia pakai baju belinya dari barang yang dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lizalik. Lantas bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Ini sudah mencakup semuanya, bahwasanya ya Allah tidak akan mengabulkan doanya walaupun dia memenuhi syarat. Memenuhi syarat apa? Memenuhi syarat agar doanya terkabulkan. Dia berdoa di waktu yang mustajab, dia berdoa di tempat yang mustajab, ya. Dia sedang safar, kehujanan, apalagi hari Jumat pada asar, ya. Ini waktu yang mustajab. Tapi kalau dia makan makanan yang haram, dia minum dari minuman yang haram, dan berbaju dari sumber yang haram, dia menggunakan dari sumber yang haram. Fa anna yustajabu lizalik. Lantas bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Jadi kesimpulannya ikhwan, kalau doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cek dan recheck lagi. Penghasilan kita ini dari sumber yang mana? Ya. Penghasilan kita dari sumber yang mana? Makanan yang kita makan ini halal apa haram? Kalau halal sumbernya dari mana? Ya. Baju yang kita beli ini, makanan yang kita suapkan kepada anak kita ini dari sumber yang mana? Kalau dari hasil riba, hasil mencuri, korupsi, ya, dan dia nangis-nangis berdoa kepada Allah, ya Allah berangkatkanlah saya haji, ya Allah berangkatkanlah saya umroh, ya Allah, ya. Gimana Allah akan kabulkan? Ya. Hartanya banyak, asetnya banyak, Masya Allah, tapi hasil korupsi. Dampaknya apa? Rumah tangganya berantakan, anaknya nakal, narkoba. Gimana mau tenang? Ya. Maka Allah akan cabut keberkahan di sana, ikhwan. Ya. Jadi kesimpulannya, ikhwan,
kalau mau doa kita dikabulkan ya, kita berusaha menghindari yang haram dan cukup dengan yang halal. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.